Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Zakia Tunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang portofolio investasi saham pada tiga emiten, yaitu HEAL, AKRA, dan juga KLBF. Nah, pada PT Medika Loka Hermina Tbk atau HEAL, analisis teknikalnya saya menggunakan MA20 dan juga MA40. Nah, untuk rata-rata MA20 itu sebesar 1418, untuk MA40 itu sebesar 1335, dan harga penutupan itu sebesar 1420. Saya melakukan 2 kali transaksi pada emiten HEAL. Pada transaksi pertama itu saham dibeli di harga 140.000 per lot tanggal 21 Mei dan dijual 145.500 per lot. Itu dalam rentan waktu 7 hari. Untuk transaksi kedua saya beli di 144.500 dan dijual di harga 148.000. Hanya dalam 2 hari. Karena saya melihat adanya fluktuatif yang cukup tinggi. Strategi ini saya ambil untuk mengamankan profit sekaligus meminimalkan potensi risiko penurunan harga akibat sentimen pasar yang berubah cepat. Yang kedua, emiten PT Akra Korpindo Tbk. Analisisnya sama, menggunakan MA20 dan juga MA40. Untuk MA20 itu rata-ratanya 1.253, MA40 1.254, dan harga penutupannya itu 1.190. Pada transaksi pertama, saya membeli 136 per lot dan dijual 128.000 per lot. Ini dalam rentan 22 hari. Sayangnya menghasilkan kerugian karena harga terus mengalami penurunan. Pada transaksi kedua, saham dibeli di harga 123.500 dan dijual 128.000 dalam waktu 3 hari. Ini menghasilkan keuntungan meskipun tidak terlalu besar. Strategi ini saya lakukan untuk memanfaatkan momentum kenaikan jangka pendek setelah sebelumnya harga saham sempat turun cukup dalam akibat pergerakan market yang fluktuatif. Yang ketiga, PT Kalbe Pharma Tbk. Ini sama, analisisnya menggunakan MA20 dan juga MA40. Untuk harga rata-rata MA20 itu 1.539, MA40 rata-ratanya 1.469, dengan harga penutupan 1.515. Saya melakukan 2 kali transaksi. Pada transaksi pertama itu saya beli seharga 154.000 dan dijual 156.500 dalam waktu 12 hari, sehingga memperoleh keuntungan. Namun, pada transaksi kedua, saham dibeli seharga 155.500 dan dijual 151.500 dalam waktu 15 hari, yang menghasilkan kerugian. Jadi, saya sebagai manajer investasi, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi harga KLBF yang cenderung fluktuatif, meskipun sebelumnya sempat mengalami golden cross, sehingga diperlukan strategi realisasi keuntungan dan cut loss untuk mengelola risiko portofolio secara optimal. Berdasarkan data alokasi portofolio, pada sesi pertama itu total dananya dialokasikan sebesar 430.000 dengan distribusi terbesar pada KLBF itu 36%, HEAL 32%, dan juga AKRA 32%. Nah, pada alokasi kedua itu menurun menjadi 423.500 dengan presentasi alokasi HEAL itu 34%, AKRA 29%, dan juga KLBF 37%. Penurunan alokasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi market yang fluktuatif, sekaligus sebagai strategi rebalancing portofolio untuk memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalisir risiko kerugian. Nah, pada grafik break-even point, terlihat bahwa untuk emiten HEAL, BEP sesi 2 itu mengalami kenaikan menjadi 144.788 dibanding sesi 1. Sesi 1 itu 140.280. Begitu juga dengan KLBF yang naik dari 154.307 menjadi 155.810. Namun berbeda dengan si AKRA yang justru BEP-nya itu menurun dari 136.271 menjadi 123.746. Hal ini menunjukkan bahwa AKRA memiliki potensi BEP yang lebih rendah pada sesi kedua, sedangkan HEAL dan juga KLBF itu membutuhkan harga jual yang lebih tinggi untuk mencapai titik impasnya. Pada grafik realisasi gain or loss, terlihat bahwa emiten HEAL memberikan keuntungan di kedua sesi, yaitu 4.785 pada sesi pertama, sesi kedua 2.769. Nah, sedangkan AKRA itu mengalami kerugian pada sesi pertama sebesar 8.654. Tapi di sesi kedua dia mengalami keuntungan sebesar 3.871. Untuk KLBF sesi 1 itu mencatat keuntungan 1.725, sedangkan sesi 2 mencatat kerugian 4.608. Nah, dari data ini dapat disimpulkan bahwa kinerja HEAL relatif stabil, AKRA berhasil melakukan recovery, sedangkan KLBF perlu perhatian khusus karena performanya berbalik negatif pada sesi kedua.
Nah, secara keseluruhan, portofolio investasi ini menunjukkan hasil yang bervariasi. HEAL itu konsisten memberi keuntungan di kedua sesi, Akra sempat rugi namun berhasil pulih di sesi kedua, sedangkan KLBF justru berbalik rugi pada sesi kedua. Penurunan alokasi dana di sesi kedua dilakukan untuk mengurangi risiko di tengah fluktuatif pasar. Kedepannya, strategi investasi perlu lebih berhati-hati dalam menentukan waktu beli dan jual agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.